Jamaah sekalian, para aba, para ummahat, para ayah dan para bunda, wali murid dari Bulan Bintang Islamic School yang semoga senantiasa dijaga, dilindungi dan diberi mempersiapkan menyambut tamu yang istimewa ini agar ketika tamu ini berlalu maka tidak sia-sia. Karena belum tentu kita akan mendapati tamu yang istimewa ini lagi. Dan karena itulah di sini kita perlu untuk mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan keluarga kita, termasuk anak-anak kita yang masih usia dini, usia di bawah 7 tahun. Nah, baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin ketika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia kepingin kebahagiaan itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang dia sayangi, terutama orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang membahagiakan. Karenanya ketika bulan ini datang, Nabi SAW bersuka cita. Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan, atakum Ramadan. Ya, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, lantas bagaimana dengan anak-anak kita yang masih kecil? Apakah anak-anak kita yang masih kecil perlu untuk diajak berpuasa atau bagaimana? Nah, disinilah kita akan membahas tentang bagaimana menyiapkan anak usia dini di dalam menyambut Ramadan. Makanya judulnya menyambut Ramadan, bukan berpuasa. Kenapa demikian? Nah, ini yang kita akan bahas ini. Pertama, kenapa sih kita harus membahas ketika bicara tentang kebaikan harus dari keluarga terlebih dahulu? Ya, tentunya setelah diri kita sendiri ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad, yaitu kerabat-kerabat yang terdekat. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan peringatan kepada siapa? Yaitu asyira, keluarga al-aqrab, yaitu yang terdekat. Jadi Allah memerintahkan Nabi kita pertama kali untuk memberikan peringatan, nasihat kepada keluarga terdekat kita. Allah juga berfirman dalam surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat. Siapa yang diperintah pertama kali? Keluarga. Allah memerintahkan kepada Nabi agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan keluarganya pertama kali untuk apa? Salat. Dan sabar di dalam mengerjakan ya perintah tersebut. Kemudian Allah mengatakan, kami tidak meminta rezeki kepada kalian, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada Nabi kita untuk memerintahkan salat pertama kali kepada siapa? Kepada keluarga terlebih dahulu. Kemudian kita lihat ini, bagaimana ya datuknya Nabi yang mulia alaihi salam. Siapa? Yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, putra dari Ibrahim Khalilullah ya alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Maryam ayat 54 dan 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi," dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam ya kitabullah, Ismail, yaitu tentang Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Ya Ismail, beliau benar-benar seorang yang benar memegang janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul lagi seorang nabi. Kemudian perhatikan ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih maradiyya. Dan Ismail alaihissalam senantiasa menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan beliau adalah orang yang diridhoi di sisi Allah Rabb-nya. Kalau kita perhatikan ya, di dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada kata kana
itu diikuti dengan fiil mudhari, ya, ya'muru ini fiil mudhari, maka itu menunjukkan mudawamah, menunjukkan apa? Istimrar. Artinya sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, bukan cuma sekali dua kali. Dengan kata lain, Ismail alaihissalam adalah orang yang selalu bolak-balik mengajak dan menyuruh keluarganya untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Artinya sebelum ke yang lainnya diperintahkan pertama kali adalah keluarga. Dan keluarga yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah istri dan anak-anak kita. Itu yang paling utama, ya. Nah, jadi segala bentuk kebaikan-kebaikan termasuk perintah-perintah Allah dan semua perintah Allah pasti mengandung kebaikan, maka kita mengawalinya dengan apa? Dengan mengajak keluarga setelah tentunya diri kita sendiri. Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Baik. Lalu kemudian ya, kita tahu ya, jamaah sekalian, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, makhluknya, tidak lain dan tidak luka, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah, ya. Tapi Allah Maha Baik. Allah tidak serta-merta ketika menghadirkan anak manusia di muka bumi, Allah langsung memberikan beban, taklif untuk langsung beribadah. Tidak. Tapi diberikan kesempatan kepada anak manusia itu untuk bertumbuh dan berkembang hingga ready dan siap melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karenanya kewajiban ibadah itu dalam bentuk taklif atau beban syariat itu dikaitkan dengan akal. Artinya apabila anak itu sudah mencapai usia yang akalnya sudah baik, sudah mumpuni, sudah sempurna, yaitu sudah balik, dan itu diikuti dengan perubahan fisiologis tubuhnya, maka dia sudah berkewajiban untuk salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena itulah Allah Maha Baik nih. Selama anak itu belum balik, belum dewasa, maka belum mendapatkan kewajiban. Artinya jika mereka belum melaksanakan kewajiban tidak berdosa. Bahkan ketika mereka melakukan taruhlah keburukan, kemaksiatan, dosa bagi kita orang dewasa, tapi mereka tidak berdosa. Kenapa? Karena rufi'atil aqlam, pena terangkat dari mereka. Artinya mereka masih belum berdosa. Jadi ketika mereka meninggalkan kewajiban atau melakukan keburukan, mereka tidak berdosa, tapi Allah Maha Baik. Ketika mereka melakukan kebaikan, ketika mereka melaksanakan kebaikan-kebaikan, apalagi yang diajarkan orang tua, maka Allah tetap mencatatnya, Allah tetap mengganjar dengan pahala bagi dirinya dan juga bagi orang tuanya. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila ditanya, apakah anak kecil puasanya sah? Maka para ulama menerangkan ya bahwa apabila anak itu belum mencapai usia tamyiz, ya setidaknya usia 7 tahun, maka anak tersebut puasanya belum sah. Belum sah puasanya. Demikian pula dengan sholat. Ya, sholat anak di bawah 7 tahun, sholatnya belum sah. Tapi ketika mereka sholat, Allah tetap mengganjar dengan pahala. Karenanya anak-anak di bawah 7 tahun, ketika sholat tidak mesti harus menutup aurat. Misalnya ada anak perempuan kita ikut sholat, nggak pakai mukena, nggak apa-apa. Masih pakai dengan baju yang dia kenakan. Atau anak laki-laki kita yang usia 3 tahun, 4 tahun ketika kita sholat, ikut-ikutan sholat pakai pampers, nggak masalah. Juga tidak berwudu juga tidak masalah. Kenapa? Karena hakikatnya sholatnya belum sah. Tapi ketika mereka terdidik, meniru, mencontoh orang tuanya, ikut-ikutan ibadah, ikut-ikutan sholat, maka dia mendapatkan pahala. Demikian pula orang tuanya mendapatkan pahala. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan puasa. Puasa anak kecil yang belum tamyiz,
belum sah. Tapi kalau sudah tamyiz, maka menurut pendapat sebagian ulama seperti Syafi'iyah itu sudah sah, ya, sudah sah. Adapun belum tamyiz maka belum sah puasanya. Meskipun anak kita berpuasa. Taruhlah kita punya anak ini, Masya Allah kuat. Umurnya 5 tahun. Puasa dari fajar sampai maghrib. Kuat, Masya Allah. Tapi sholatnya, maksud saya puasanya belum sah. Ya, sampai dia sudah mencapai usia tamyiz. Ya, makanya Allah Maha Baik meskipun belum sah, tapi ketika anak itu dia melakukan amal ketaatan, termasuk ibadah, maka dicatat baginya pahala untuknya dan orang tuanya. Ya, jadi ini konsep yang harus kita pahami. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, di usia berapa anak diperintah untuk berpuasa? Nah, di sini ulama punya varian-varian pendapat. Ya, ikhtilaf ulama berkaitan dengan berapa sih usia anak seharusnya diperintah untuk berpuasa. Sebagian ulama beristimbat dengan dalil hadis salat. Salat saja kata Nabi SAW, muru auladakum bis salat wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia berapa? 7 tahun. Nah, kita tahu bahwasanya salat ini adalah apa namanya? Imaduddin, ya, tiangnya agama. Bahkan kata Nabi SAW, "Wa man tarakaha faqad kafara." Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia bisa kafir. Dia bisa kafir. Dan yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah salat. Salat yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Nah, karenanya salat itu termasuk rukun Islam yang diletakkan kedua setelah syahadatain. Setelah persaksian tentang tauhidnya Allah dan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Apabila sholat saja diperintahkan di usia 7 tahun, maka tentunya ibadah-ibadah yang berada di bawahnya sholat, ya, maka tentunya tidaklah tidaklah uh, apa ya, tidaklah tepat kalau diperintahkan sebelum 7 tahun. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Namun sebagian ulama yang lain lagi berpendapat itu dikembalikan kepada istitoah. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, para ulama ini sepakat bahwa ibadah dan berbagai kewajiban tidak wajib bagi manusia kecuali apabila dia sudah balik. Berarti kalau belum balik, apa? Belum wajib. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama, menganjurkan agar anak dilatih untuk beribadah, termasuk berpuasa. Untuk berpuasa dan melakukan ibadah, supaya apa? Supaya terlatih. Dan dia tidak meninggalkan ketika dia sudah balik. Dan dia akan terbiasa dan lebih mudah untuk melaksanakan ibadah tersebut ketika dia sudah mendapatkan taklif atau beban syariat nantinya. Karenanya tugas kita, orang tua, itu adalah mempersiapkan anak agar mereka siap untuk beribadah. Ya, kita prepare mereka, kita persiapkan mereka. Mereka belum berdosa, belum mendapatkan apa namanya kewajiban. Bukan artinya masih belum wajib sholat, ya udah biarin aja lah, nanti kalau udah balik baru diajak. Ya nggak bisa. Karena kita sedang membangun manusia. Ibarat membangun manusia seperti kita membangun rumah, harus kita bangun pondasinya. Pondasinya adalah akidah dan tauhid. Kemudian harus kita biasakan mereka agar lebih mudah bagi mereka untuk beribadah. Kemudian Ibnul Mundzir rahimahullah itu menerangkan ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat kapan anak diperintahkan untuk berpuasa. Ya, dinukilkan dari Al Hasan Al Basri, Ibnu Sirin, Atha, Az-Zuhri, Qatadah dan Imam Syafi'i bahwasanya anak diperintahkan puasa melihat dari kemampuan tanpa melihat usia. Ya, istitoah, kemampuan. Berarti tiap anak punya kemampuan berbeda-beda. Kalau ini anak di usia 5 tahun dia sudah mampu, perintahkan untuk puasa. Ini anak ketika dia mampunya di usia 8 tahun, perintahkan dia untuk berpuasa. Jadi dikembalikan kepada istitoah atau kemampuan. Ya. Nah, kemudian juga
Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Kalau anak itu ketika dicoba dites bisa berpuasa 3 hari berturut-turut dan kemudian dia tidak lemes, maka dia sudah diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Kapan usianya? Tentunya beda-beda tiap anak. Ya. Nah, kemudian Ishaq berpendapat apabila anak sudah usia 12 tahun, maka ia sudah dibebani untuk menjalankan ibadah puasa agar terbiasa. Kenapa? Karena udah usia hazawar menjelang balik. Bahkan sebagian sudah balik. Kalau sudah balik, ya apalagi anak perempuan harus sudah diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Kemudian Ibnu Al-Majishun berkata, jika anak telah mampu berpuasa, maka ia telah wajib berpuasa. Jika ia tidak puasa tanpa uzur dan bukan karena sakit, maka ia wajib mengqadha puasanya. Nah, jadi dikembalikan kepada kemampuan berpuasa. Ya. Nah, ulama tentang batasan kemampuan ini memang suatu hal yang khilaf ya, yang diperselisihkan pendapat oleh para ulama. Ya. Sementara ashab mengatakan dianjurkan, disunahkan bagi anak-anak berpuasa ketika ia sudah mampu. Nah, lantas berapa usianya? Ya, maka di sini dikembalikan pertama kepada kemampuan anak yang tentunya berbeda-beda, atau yang kedua dikembalikan kepada kita bagaimana memprepare anak agar usia 7 tahun itu anak sudah bisa berpuasa. Karena Allah menciptakan manusia itu memiliki kemampuan untuk takayuf, beradaptasi, adjustment. Ya, karena seseorang tidak akan mampu berlari maraton 40 km lebih apabila dia tidak memulai dari langkah-langkah kecilnya. Jadi dia mulai dari lari 1 kilo, kemudian dia tambah lagi 2 kilo, kemudian dia tambah lagi 3 kilo, sampai dia mampu lari 40 kilometer. Artinya manusia Allah berikan kemampuan ini. Kita nggak bisa mengangkat beban 50 kilo langsung. Tapi kita bisa pelan-pelan. Dari 5 kilo, tambah lagi 7 kilo, tambah lagi 10 kilo, dan seterusnya. Jadi akan ada adjustment. Allah berikan kemampuan itu. Ya, jadi tubuh kita akan beradaptasi. Ya. Nah, demikian pula dengan menahan lapar. Maka maka anak-anak bisa dilatih menahan lapar misalnya dari pagi sampai jam 10 pagi dulu. Dari waktu subuh sampai jam 10 pagi. Dia mampu, kita tambah lagi. Menahan lapar sampai jam 11, kemudian jam 12 dan seterusnya. Sebagai upaya untuk pelatihan, melatih agar dia mampu untuk berpuasa sampai waktu maghrib. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana caranya kita mendidik anak usia di bawah 7 tahun untuk berpuasa sementara mereka belum mendapatkan kewajiban berpuasa? Maka tugas kita adalah kita memprepare mereka, mendidik mereka agar kelak ketika mereka sudah usia 7 tahun mereka sudah sanggup untuk berpuasa. Yang dapat ayah bunda lakukan di usia ini di bulan Ramadan pertama adalah di usia 7 tahun pertama adalah yang paling fundamental membangun pondasi ibadah. Apa pondasi ibadah? Mahabbatullah. Mencintai Allah. Agar anak cinta kepada Allah. Ya. Nah, di antaranya mengajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang maha baik. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga kita ajarkan kepada mereka Allah mencintai hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang mau beribadah kepada Allah termasuk berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun pondasi agar anak-anak kita mencintai Allah dan berusaha untuk mencari cintanya Allah. Itu adalah pendidikan hati yang fundamental. Artinya sebelum kita perintahkan mereka untuk beramal, beribadah, maka kita didik dulu hatinya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah ketika masuk bulan Ramadan, kita sounding mereka sebelumnya. Sebelum bulan Ramadan masuk, kita sudah sounding, kita jelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya.
Karena ada keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan di bulan ini. Nabi SAW ketika akan datang bulan Ramadan, Nabi berbahagia. Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka, "wa ghuliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka ditutup, "wa sudifati syayatin," dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Ya. Jadi kita bisa ajarkan kepada mereka di bulan Ramadan itu, nak, bulan yang istimewa, bulan yang Allah menurunkan Al-Quran, bulan yang Allah membuka pintu-pintu langit. Siapa yang berdoa langsung tembus ke langit. Kemudian bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup, bulan di mana syaitan-syaitan, ya terutama pembesar-pembesarnya, dibelenggu, diikat. Ya, jadi ulama mengatakan yang dibelenggu adalah dedengkot-dedengkot atau pembesar syaitan, bukan semua syaitan. Ya. Nah, kita jelaskan tentang keistimewaan bulan ini dan perlu kita ketahui anak di usia dini itu sebenarnya mereka masih memiliki kemampuan daya khayal yang tinggi ya, daya imajinasi yang tinggi. Karena itu momen bagi kita untuk bisa mengajarkan perkara-perkara ghaibiyah seperti ini. Dan ini akan lebih mudah dijelaskan. Kenapa? Karena mereka masih berada di dalam kondisi yang bersih fitrahnya. Imajinasi mereka masih kuat. Bahkan mereka masih, ya seringkali masih samar antara dunia nyata dan imajinasi. Kadang-kadang mereka suka ngomong sama bonekanya, sama benda-bendanya. Kenapa? Karena daya khayalnya anak masih tinggi. Mereka kadang-kadang punya teman-teman khayalan. Jadi kalau kita punya anak TK, suka ngomong sama bonekanya atau sama yang lainnya, jangan langsung takut. Waduh, ini kayaknya harus diruqyah ini anak ini. Ya, karena dia ngomong sendiri. Padahal itu masih normal. Kenapa? Masih dalam batasan perkembangan mereka memang mereka memiliki daya khayal yang tinggi. Lalu kemudian setelah itu kita sounding mereka. Di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita berpuasa. Dan kemudian kita jelaskan kenapa kita berpuasa. Ya, yang pertama kita jelaskan kepada mereka bahwasanya dengan berpuasa nak, itu akan menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat ya yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ya dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berpuasalah karena tidak ada amalan yang semisal dengan puasa. Ya, jadi ketika ditanya amal yang bisa memasukkan surga, kata Nabi, puasalah. Karena tidak ada yang sepadan, semisal dengan puasa. Ya, karena untuk masuk surga kita butuh beramal, di antaranya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kalian lakukan atau kalian amalkan, kalian kerjakan. Ya. Kemudian ya, puasa itu adalah amal yang istimewa. Allah yang akan langsung membalas puasa tersebut secara eksklusif. Ya. Jadi semua amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, dari 10 hingga 100 kali lipat. Kecuali puasa. Ya. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lah." Semua amal ibnu Adam adalah untuk dirinya. Artinya ketika kita berbuat baik, ketika kita sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka sejatinya semuanya itu kembalinya kebaikannya untuk kita. Makanya dikatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibnu Adam adalah untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Maka puasa itu adalah untukku atau milikku. Wa ana adzi bihi. Dan akulah yang akan membalasnya secara khusus. Ya, akan membalasnya secara khusus. Jadi kita jelaskan kepada anak kita, puasa itu amal yang istimewa. Nah, Allah yang langsung membalasnya. Semua amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi puasa
Allah yang akan membalas secara khusus. Ya. Kemudian juga kita jelaskan puasa dan membaca Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Ya, akan bisa memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu ya ibaratnya adalah kalau kita ngomong rekomendasi. Kalau bahasa kita nih ya, saya misalnya ingin masuk ke perguruan tinggi, misalnya di Universitas Islam Madinah. Supaya saya bisa lebih cepat masuk, ya, saya butuh koneksi. Nah, kemudian saya punya kenalan orang yang orang yang di Universitas Islam Madinah itu orang yang punya pengaruh, kemudian dia memberikan rekomendasi. Itulah syafaat, ya. Jadi diberikan rekomendasi ke saya, ketika saya bawa rekomendasi itu ke kampus, langsung saya diterima, ya. Nah, kalau mungkin kita ngomong sekarang apa KKN gitu ya, karena adanya koneksi. Tapi ini adalah haknya Rasulullah SAW dan haknya sejumlah amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi ada ya amalan-amalan itu yang bisa menjadi syafaat bagi kita ketika kita di hari kiamat yang akan menjadi sebab ya Allah memberikan pertolongan dengan amal tersebut. Yaitu diantaranya puasa dan Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berbicara. Jadi jangan heran ya, apabila nanti di hari kiamat, Allah bisa mewujudkan amalan kita itu menjadi sebuah sosok yang bisa berbicara. Amal-amal kita, bahkan anggota tubuh kita, tangan kita pun juga bisa ngomong. Itu suatu hal yang mudah bagi Allah. Bahkan ketika hari kiamat datang, sudah tidak ada lagi kematian. Allah wujudkan kematian. Kematian itu makhluk. Hidup itu makhluk, mati itu makhluk. Makhluk artinya yang Allah ciptakan. Allah akan wujudkan kematian dalam bentuk seperti seekor kambing kemudian disembelih. Setelah itu sudah tidak ada lagi kematian. Jadi semua makhluk ya yang dibangkitkan saat itu ketika disembelih kematian itu maka sudah tidak ada lagi kematian. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Nabi SAW puasa ngomong. Ya, puasa berbicara. Jadi kita ajarkan puasa nanti bisa bicara. Nah, amal-amal kita nanti di hadapan Allah bisa berbicara, bisa menjadi saksi bagi kita. Ya. Kemudian amal puasa itu berkata, "Ai Rabbi mana'tuhu ta'ama." Ya. Wasyahawat bin nahari. Wahai Rabbku, aku menghalangi dia dari makan dan dari syahwat di siang hari, ya. Fasyafa'ni, ya. Fasyafi'ni fihi. Ya. Maka berikanlah dia syafaat karenaku. Ya. Wa yaqulul Quran, kemudian ya amal membaca Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma billaili. Aku mencegah dia dari tidur di malam hari, maka fasyafi'ni fihi. Berikanlah dia syafaat untukku atau karenaku. Qala, maka Nabi mengatakan, ya fayashfa'ani. Maka keduanya Al-Quran dan puasa memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ya, jadi kita bisa mendapatkan syafaat. Nabi SAW juga Allah berikan kemampuan untuk memberikan syafaat. Juga ada sebagian orang mukmin juga Allah berikan kemampuan untuk memberikan syafaat. Seorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, orang tua juga demikian. Ya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Dan juga orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah juga bisa memberikan syafaat kepada sejumlah keluarganya. Ya. Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah kemudian mati syahid bisa memberikan syafaat. Nah, lalu kemudian juga jelaskan bahwa nanti di surga Allah menyediakan ada 8 pintu. Di antara 8 pintu itu ada satu pintu khusus yang hanya dimasuki oleh orang-orang berpuasa. Itulah yang disebut dengan Babu Rayyan. Lebarnya 40 tahun perjalanan. Makanya kita seringkali dapati sejumlah riwayat-riwayat itu ketika menjelaskan tentang luas atau besar itu dengan ya sebutan jarak perjalanan. Ya. Jadi seseorang apabila dia berjalan ya sebagian ulama berpendapat berjalan normal atau berkendara dengan kendaraan unta atau kuda itu non-stop selama 40 tahun ya dari sisi A sampai ke sisi ujungnya
Itu butuh waktu 40 tahun. Itu luasnya. Ya. Jadi menunjukkan betapa pintu atau babur royan itu begitu luasnya. Tapi ternyata tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Khusus orang-orang yang berpuasa saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna fil jannati baban, ya, yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Ya, yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan dimasuki oleh selain mereka. Yuqalu, ya, kemudian dikatakan, ya, jadi apa namanya? Uh, ada yang berkata, aina shaimun? Ya, mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang-orang yang berpuasa? Ya, fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, apa namanya? Jadi nggak nggak ada yang boleh masuk seorang pun kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Apabila pintu itu telah tertutup, ya, nah, ya, apabila mereka semua sudah masuk, maka pintu itu akan tertutup dan kemudian tidak akan bisa masuk setelahnya lagi. Ya, seorang pun. Fa idza dakhala akhiruhum ya ughliqa. Ya. Nah, jadi apabila orang yang terakhir dari orang-orang yang berpuasa sudah masuk, maka pintu itu akan tertutup. Wa man dakhala syariba. Siapa yang masuk ke pintu itu, maka dia akan minum. Minum diantaranya dari telaganya Nabi SAW. Ya, wa man syariba lam yadma abadan. Siapa yang minum dari telaganya Nabi tidak akan merasa haus untuk selamanya. Ya, jadi kita jelaskan tentang keutamaan yang ada pada puasa dan masih banyak lagi sebenarnya, ya, keutamaan dari puasa. Nah, lalu kalau mengatakan apakah puasa itu sehat? Iya, sehat. Sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia, penelitian. Tapi kita nggak boleh mengatakan itu ya adalah uh, karena apa ya namanya? Karena Nabi SAW yang memerintahkan berpuasa untuk mendapatkan kesehatan. Kenapa? Karena hadisnya adalah hadis yang tidak sahih. Yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Maka itu adalah hadis yang tidak sahih. Nggak boleh dijadikan sebagai argumentasi. Meskipun memang berpuasa itu sehat, ya. Tapi kita nggak boleh menyandarkan kepada Nabi SAW kecuali apabila memang hadisnya sahih. Nah, lalu kemudian, ya, setelah kita menjelaskan tentang Ramadan, keistimewaannya, tentang puasa dan keistimewaannya, maka juga kita ajarkan mereka nanti di bulan Ramadan, meskipun mereka belum mampu berpuasa secara penuh, kita ajak mereka sahur. Dan ini Masya Allah bagus sekali ya manfaatnya untuk membiasakan anak-anak kita bangun di waktu pagi. Waktu yang penuh dengan keberkahan. Waktu di mana Allah turun di langit dunia sesuai dengan ya kehendak Allah yang berbeda dengan makhluknya. Makanya kita ajak mereka untuk turut bersahur bersama. Karena inilah yang akan membangun memori-memori yang indah di bulan Ramadan. Dan kita jelaskan keutamaan di waktu sahur. Karena di waktu sahur itulah penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan itu adalah salah satu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Apabila keberkahan itu jatuh kepada harta, maka akan mencukupi meskipun harta itu sedikit. Apabila keberkahan itu jatuh kepada usia, maka usia itu akan menjadi produktif. Meskipun usianya pendek, tapi dia akan menjadi orang yang produktif. Ya. Dan apabila keberkahan itu jatuh kepada anak, maka anak akan menjadi anak yang soleh. Apabila keberkahan itu jatuh kepada makanan, maka makanan itu akan mengenyangkan meskipun itu ya sedikit. Makanya kita cari keberkahan dari sesuatu. Di dalam berjual beli juga kita cari apa keberkahan. Ketika menuntut ilmu kita juga mencari keberkahan karena keberkahan seorang muslim itu bukan pada fisiknya tapi pada ilmunya, ya, pada ilmunya. Nah, dan juga kita mengejar keberkahan diantaranya di waktu sahur. Nabi SAW mengatakan tasahharu, bersahurlah kalian fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan.
Jadi kalau ingin mencari keberkahan, maka ada pada makan sahur. Ya. Kemudian juga orang-orang yang sahur, maka Allah dan malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Salawatnya Allah adalah Allah akan memberikan rahmat dan ampunan. Itu maksud daripada Allah bersolawat. Adapun salawatnya malaikat adalah malaikat berdoa memohon kepada Allah agar memberikan maghfirah. Ya, ampunan kepada orang tersebut. Jadi salawatnya Allah itu pujian. Adapun salawatnya malaikat dan makhluk yang lainnya itu doa. Allah dan malaikat bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Sebagaimana kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu ya yusalluna 'alal mutasahhirin." Allah dan malaikat sesungguhnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya. Kemudian di makan sahur itu kita juga meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi berpuasa Ramadan, Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Sebaliknya, Nabi ketika berpuasa sunnah, Nabi kadang-kadang sahur, kadang-kadang tidak. Ya, tapi ketika puasa wajib, puasa maktubah, puasa Ramadan, maka Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Makanya sebagian ulama berpendapat sahur itu wajib. Ada sebagian ulama berpendapat sahur itu wajib. Meskipun sebagian yang lain itu berpendapat sahur itu sunnah. Kemudian tentunya sahur juga bisa menguatkan orang yang akan berpuasa. Tubuhnya akan lebih kuat asalkan makannya yang benar. Ya. Dan waktu sahur adalah waktu dikabulkannya doa. Karena Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Karenanya gunakan untuk banyak berdoa dan bersolawat. Nah, di sini ada catatan. Apabila anak dibangunkan sahur masih belum mau, jangan dipaksa. Kenapa? Karena kalau dipaksa, ini anak ini dia akan malah alih-alih senang sama sahur, malah benci. Karenanya kita harus mempergunakan teknik. Apa? Tidurnya lebih cepat. Kemudian kita hasung malamnya agar dia sudah termotivasi untuk bangun sahur. Ya, kita sudah sounding di malam hari sebelum dia tidur. Ayo nak ya, bisa kita sahur ya. Ya. Kemudian ketika kita bangunkan dengan cara yang baik. Ya, tidak dengan cara kasar. Kalau anak dia sudah ngomong, Umi, Abi, aku nanti bangunin aku sahur. Kalau aku nggak bangun, paksa aku. Nah, baru kita boleh paksa dia, tapi dengan cara yang tidak ekstrim ya. Jangan disiram air 1 ember gitu kan. Jadi kita bangunkan dia, kalau perlu kita angkat gendong, taruh di dekat meja makan. Ya, atau disuruh dia cuci muka dulu. Nah, jadi anak-anak yang seperti ini itu dia sudah tumbuh sebenarnya rasa senangnya. Sampai-sampai dia mengatakan, Mi, Abi, aku kalau besok nggak bangun sahur, paksa Bi, siram air, kata gitu. Nah, berarti dia memang sudah Masya Allah, dia memang sudah berniat untuk mau sahur. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah, ini langkah yang penting, tunjukkan, artinya jadilah teladan dan contoh. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Karena anak-anak kita di usia ini adalah mereka menjadi pengkopi paste yang hebat. Mereka pengamat yang luar biasa. Mereka akan mengobservasi kita. Kalau kita di bulan Ramadan isinya cuma tidur-tiduran, bermalas-malasan, maka mereka pun juga demikian. Kalau kita di bulan Ramadan alih-alih kita menyibukkan dengan baca Al-Quran atau kita melakukan amal-amal ketaatan, namun malah kita sibuk dengan nonton Netflix, nonton drakor dan yang semisalnya, mengisi waktu dengan hal-hal yang nggak berguna bahkan bisa mengandung maksiat, maka tentunya akan mempengaruhi anak-anak kita. Ya, jadi kita harus menjadi contoh yang bisa menginspirasi dan mendorong anak kita dengan mengisi bulan Ramadan itu dengan amal-amal soleh dan ibadah. Memperbanyak salat sunnah, tilawatul Quran, zikrullah. Ya, karena ini kunci agar mereka ya melihat di bulan Ramadan ini, abiku sama umiku semakin banyak beribadah. Berarti ini bulan yang istimewa. Ya, bulan yang semakin getol apalagi membaca Al-Quran. Ya, kita mencontohkan kepada mereka karena inilah fase belajar mereka, yaitu dengan cara mencontoh. Jika mereka dapati orang tuanya selalu berbuat baik, maka mereka akan cenderung mengikuti orang tuanya yang berbuat baik tadi. Karena anak itu lebih banyak mengambil apa yang datang dari orang tuanya, dari apa yang mereka saksikan, daripada apa yang mereka dengar. Ya. Kemudian baru kita ajak mereka, latih mereka, motivasi mereka untuk belajar atau berlatih berpuasa semampunya.
Karenanya di awal-awal anak mau berpuasa, maka jangan diberikan batasan waktu atau target. Kapan saja mereka mau makan atau minum, ketika berbuka dipersilahkan. Misalnya anak kita usia 2 tahun setengah. Kemudian dia mau bangun sahur. Kemudian dia sudah berniat puasa. Di jam 8 pagi dia ngomong, Umi aku haus Mi. Ya, nggak apa-apa, kasih dia minum. Ya, karena dia sudah belajar. Yang penting dia udah termotivasi untuk mau berpuasa. Nah, kemudian setelah bertambah usianya, setidaknya di usia 4 tahun atau 5 tahun, maka kita latih mereka dengan memberikan waktu-waktu, misalnya eh, mereka belajar puasanya sampai jam 10 pagi, nanti besok lusanya jam 11, ya, dan seterusnya sampai mereka sanggup berpuasa sampai maghrib, ya. Jadi jangan sampai kita memaksa mereka berpuasa yang menyebabkan mereka semakin lemas, capek, lelah, nggak nyaman, ya. Tapi apa? Tapi kita hasung dulu mereka berpuasa, mereka sudah mau berpuasa, semangat berpuasa meskipun mereka akhirnya berbuka belum pada waktunya karena mereka belum diperintah untuk berpuasa. Ini fase untuk melatih diri. Apa tujuannya? Kita nggak memberikan target-target seperti itu agar membuat mereka cinta dan senang dengan puasa. Meskipun mereka belum mampu melakukannya. Mereka belum diperintahkan untuk berpuasa. Mereka belum diberikan beban berpuasa. Tapi kita melatih mereka. Ketika mereka mau berpuasa, kita apresiasi. Masya Allah. Alhamdulillah anakku sudah mau berpuasa. Meskipun dia masih belum puasa utuh, puasa penuh. Pelan-pelan dan bertahap, baru kita hasung mereka, ya ajak mereka, agar mereka belajar untuk menahan lapar dan haus, ya, dengan menambah waktu sedikit demi sedikit, ya, periode waktunya. Sehingga anak diharapkan akan terbiasa dengan puasa meskipun mereka belum mengamalkan secara sempurna. Jadi setidaknya anak-anak ketika mendengarkan kata puasa, apalagi bulan Ramadan, maka mereka pun sudah punya memori-memori yang indah. Mereka senang dan gembira. Ini adalah momen yang istimewa. Dan berilah pujian, apresiasi usahanya di dalam menahan makan dan minumnya seberapapun lamanya. Ya, jangan kita melakukan pendekatan, ah kamu masa sih nggak kuat berpuasa gitu aja kok sudah mau makan. Jangan. Jangan melakukan cara-cara yang seperti ini untuk anak-anak di bawah 7 tahun atau anak-anak usia dini. Kemudian, taruhlah anak kita 3 tahun, dia nggak berpuasa, 4 tahun, dia masih belum berpuasa. Tapi dia tahu ini orang tuanya lagi berpuasa, itu di bulan Ramadan, tapi dia masih belum berpuasa. Ya, itu nggak apa-apa, kita ajak makan sahur. Dan kita ajak ketika berbuka puasa, kita ajak mereka ikut buka meskipun mereka tidak berpuasa. Ya, kenapa? Karena itu akan membangun memori mereka tentang keindahan di bulan Ramadan. Karena waktu yang paling dinanti-nanti oleh orang yang berpuasa adalah waktu apa? Berbuka. Coba antum kalau puasa, melihat jam, yang antum lihat itu apa? Waktu berbuka. Ini udah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan apa? Apa namanya? Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah apa? Ya. Jadi apa namanya? Ketika apa namanya? Jadi bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan atau dua uh, hal yang membuat dia gembira, ya. Yaitu yang pertama, ya, wa idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila datang waktunya berbuka, maka dia berbahagia dengan buka puasanya. Ada nggak sih orang yang ketika menanti-nanti berbuka puasa meskipun hanya seteguk air, ya, seteguk air itu bisa menjadi sesuatu yang nikmat, ya, karena dia sedang berpuasa dan itu dinanti-nanti gitu loh. Dan itu membuat seseorang menjadi gembira, bahagia, ya. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila dia bertemu dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, maka dia bahagia dan gembira dengan puasanya. Jadi orang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan diantaranya dengan berbuka puasa. Makanya ketika buka puasa itu wajah-wajah sumringah, tadinya lemes sumringah. Itu akan bisa disaksikan oleh anak. Makanya tunjukkan keceriaan dan wajah gembira ketika berbuka. Ini akan merasuk ke dalam memori anak. Ya, nah kemudian setelah itu kita ajak mereka untuk
turut berbuka puasa meskipun nggak berbuka. Kita ajarkan adab-adab ketika berbuka puasa. Di antaranya adalah apa? Adalah kita mulai dengan meminum beberapa teguk air. Nggak langsung minum es teh 3 gelas, tidak. Minum beberapa teguk air. Kemudian baru membaca doa, ya, apa namanya? Dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kalau ada yang nanya, doa ini dibaca di awal sebelum berbuka atau setelah berbuka? Ulama berbeda pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Namun menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, doa ini dibaca setelah kita selesai minum. Ya, kita ucapkan bismillah, kemudian kita minum, kemudian kita mengucapkan ya dzahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Artinya apa? Karena sesuai dengan konteks makna dari doa ini, yaitu dahaga pun telah pergi atau telah hilang, dan kerongkongan pun telah terbasahi, dan pahala Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya akan apa namanya ditetapkan gitu ya. Nah, jadi kita baca bismillah kemudian kita baca doa ini. Dan boleh kita sebelumnya baca dzahabadh dhama'u wa talatul uruq kemudian kita baru berbuka puasa, itu boleh. Tapi yang lebih tepat adalah kita minum dulu baru kemudian kita baca doa ini. Kemudian bagaimana dengan doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu, ya? Apa namanya? Wala apa namanya? Rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya. Nah, ini doa hadisnya dikritisi oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, meskipun ada sebagian ulama itu yang menghasankan hadisnya, ya. Tapi menurut ulama ahli hadis, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Karenanya, ya, boleh nggak membaca doa Allahumma laka sumtu? Maka di sini ada perincian dan memang ada khilaf di antara para ulama. Intinya, kita itu dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika waktu berbuka dan waktu sahur. Nah, termasuk di waktu sahur, kita boleh berdoa dengan doa apa saja. Ini doa yang maknanya baik. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untuk mulah aku berpuasa, ya, dan seterusnya. Artinya ini doa yang baik. Karenanya mengamalkan doa ini itu boleh-boleh saja asalkan tidak disenantiasakan, tidak terus-terusan, dan tidak dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi boleh kita baca doa ini dan juga doa-doa yang lainnya, ya. Nah, jadi yang lebih baik adalah kita membaca dzahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, kemudian setelah itu baru kita makan beberapa butir kurma kalau ada, atau makanan ringan yang lainnya. Kalau makanan orang Indonesia apa? Biasanya gorengan, ya. Boleh-boleh saja sebenarnya makan gorengan, tapi sebenarnya secara kesehatan kurang baik ya. Bukan artinya haram ya. Boleh-boleh saja seseorang makan gorengan, tapi tentunya jangan banyak-banyak. Ya, yang lebih utama adalah makan kurma. Ya, hendaknya seorang muslim itu belajar menyukai kurma. Ada orang-orang yang nggak suka dengan tesnya kurma. Kurma memang macam-macam. Dengan rasa beda-beda, tekstur beda-beda. Karena apabila seseorang nggak suka dengan suatu kurma karena teksturnya, cari kurma-kurma yang lain. Insya Allah ada yang dia sukai dan yang dia senangi. Dan kurma yang disenangi Nabi adalah kurma ajwa, ya, kurma ajwa. Meskipun kurma ajwa bukan kurma yang paling enak, loh. Karena ada kurma-kurma lain yang rasanya lebih enak. Tapi karena ini disukai oleh Nabi, makanya disebut kurma Nabi, dan ada keistimewaan ketika makan kurma ajwa, yaitu diantaranya Nabi mengatakan, siapa yang memakan 7 butir kurma di waktu pagi maka akan terhalangi dari sihir, ya, maka kita boleh makan kurma ajwa, dan itu juga bagus kurma ajwa, dan banyak kurma-kurma yang lainnya, ya. Nah, baru kemudian setelah itu kita bolehlah makan, ada kolak sedikit kita makan. Ya, intinya jangan langsung makan berat. Meskipun nggak ada larangan mau langsung makan nasi, ya, boleh-boleh aja. Tapi lebih baik adalah dengan sedikit-sedikit. Baru kemudian sholat maghrib, habis sholat maghrib baru kemudian kita makan berat. Karena ini tentunya akan lebih baik pula untuk adab dan juga kesehatan kita, ya. Dan ini kita ajarkan juga kepada mereka. Karena kadang-kadang ada, ya, orang-orang itu ketika berpuasa itu malah menampakkan buka puasanya itu seperti balas dendam.
udah kelaparan, ada makanan, hajar, sikat. Dilihat sama anaknya, bapaknya biasanya makannya biasa-biasa aja, ketika buka puasa kok lebih geragas katanya orang Jawa. Lebih rakus, makanya lebih banyak. Itu malah memberikan dampak yang kurang baik ya untuk sang anak. Jadi tetap kita ya menunjukkan kebahagiaan ketika berbuka puasa, sabar, makan pelan-pelan, insya Allah itu juga baik untuk kesehatan. Ya, bahkan yang lebih baik lagi apabila kita makan beratnya sebenarnya itu apa namanya setelah sholat maghrib atau bahkan boleh ditunda ba'da sholat tarawih sebenarnya kalau sholat tarawihnya tidak terlalu malam ya. Nah, lalu kemudian juga kita kita jelaskan ketika berbuka makan sedikit sedikit demi sedikit ya. Jangan langsung banyak atau berlebihan. Dan ketika kita buka puasa itu waktu yang baik untuk berdoa, meminta kepada Allah. Jadi di antara waktu mustajabah adalah waktu berbuka puasa. Karenanya kita ketika berbuka puasa jangan sibuk dengan makan doang. Kita juga ya ajarkan untuk berdoa. Doa apa saja? Doa yang sesuai dengan hajat kita. Nah, lalu kemudian anak-anak yang berusia gulam, yaitu di bawah 7 tahun, memang belum waktunya diperintah untuk sholat. Tapi mereka sudah bisa diajak dan diajarkan untuk sholat. Ya, nah, maksudnya kita bicara di sini tentang sholat maghrib berjamaah, termasuk sholat tarawih. Karena ini momen untuk mendidik mereka tentang sholat. Dan mereka memang belum diperintah untuk sholat, tapi mereka udah diajak dan diajarkan untuk sholat. Fondasinya adalah kita ajarkan mereka untuk mencintai sholat, termasuk puasa. Kemudian diajarkan tata cara mudah tentang sholat dan wudhu. Kita ajarkan mereka dengan mencontohkan dan mereka disuruh mempraktekkan dan kita perbaiki gerakan sholatnya. Kemudian kita ajarkan adab-adab sholat, ya, termasuk adab-adab di dalam masjid. Anak-anak kita kenalkan dengan masjid dan kita didik untuk mencintai masjid. Ini tempat yang istimewa, tempat yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajarkan masjid itu adalah salah satu rumahnya Allah dan tempat yang dicintai Allah. Ya, nah ada beberapa anak ketika ditanya, ketika dijelaskan maksud saya, nah masjid itu adalah rumah Allah. Ada anak usia 3 tahun datang ke masjid, sampai di masjid tanya sama abinya, Abi, mana Allah, Bi? Kok nggak ketemu sama Allah? Katanya ini apa rumahnya Allah? Itu anak-anak. Karena kemampuan dia untuk bernalar memang masih belum sempurna. Jadi dia memahami rumah seperti rumahnya ada penghuninya, ada pemiliknya. Ini rumahku yang menghuni aku, abiku, umiku. Ini rumahnya nenek yang menghuni nenek sama kakek misalnya. Ini rumahnya temanku yang menghuni adalah temanku sama orang tuanya. Ketika dia diajak ke masjid rumahnya Allah, maka seringkali anak-anak itu nganggap aku bisa ketemu Allah di masjid. Ya, kadang-kadang dia nanya. Nah, ketika nanya, ada beberapa orang tua yang bingung jawabnya. Ya, jadi Lobi katanya rumah Allah, aku kok nggak ketemu Allah gitu kan? Ya, nah padahal kita dari kecil harus sudah mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya di mana ainallah, Allah fis sama. Allah berada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, sesuai dengan keagungan Allah yang berbeda dengan makhluknya. Jadi ketika dikatakan Baitullah, rumah Allah, berarti itu maksudnya milik Allah. Allah tidak membutuhkan rumah sehingga Allah tidak perlu untuk ya berlindung di dalam rumah. Ya, beda sama kita, nak. Kita semua ini milik Allah. Abi miliknya Allah. Ya, Umi miliknya Allah. Bumi miliknya Allah. Ya, termasuk rumah itu miliknya Allah. Nah, cuman ketika ada sesuatu disandarkan kepada Allah seperti Baitullah, ya, rumah Allah itu berarti menunjukkan keistimewaan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan ada kemuliaan. Misalnya abdun, hamba, disandarkan dengan Allah, Abdullah, hamba Allah itu menjadi istimewa. Ya, juga sama ketika rumah baitun ketika disandarkan kepada Allah Baitullah maka menjadi istimewa. Ya. Jadi nama-nama yang disandarkan kepada Allah maka itu menunjukkan keistimewaan. Nah, masjid itu tempat yang paling dicintai Allah.
Dan di antara semua masjid yang paling dicintai Allah adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu kita ajarkan kepada mereka. Ya. Nah, jadi kita ajarkan masjid itu adalah salah satu rumah Allah dan tempat yang dicintai Allah. Dan kita ajak mereka untuk sholat fardu berjamaah di masjid ataupun ikut sholat taraweh, tapi jangan dipaksa. Jika mereka lelah ketika sholat taraweh, belum bersedia untuk sholat, maka jangan dipaksa dulu. Ya, tapi kita hasung, kita dorong, kita motivasi. Hal yang paling penting adalah apabila anak-anak kecil ketika dibawa ke masjid malah mengganggu jamaah untuk sholat, maka jangan dibawa dulu ke masjid ketika waktu sholat. Ajak di luar waktu sholat. Ya, jadi bawa anak ke masjid untuk sholat ketika kita yakin anak ini sudah bisa ditertibkan oleh kita, ya, sehingga tidak mengganggu jamaah yang sedang beribadah. Dan inilah yang difatwakan oleh ulama-ulama senior kita seperti Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahkan Ibnu Taimiyah dan juga ulama yang lainnya itu sampai berpendapat makruh membawa anak-anak usia dini ya ke masjid. Ya kenapa? Karena bisa mengganggu jamaah dan lain sebagainya. Ya. Jadi ilatnya, sebabnya adalah apabila mengganggu atau membuat gaduh, membuat bising dan menimbulkan kekotoran. Artinya anak misalnya ngompol di masjid atau yang semisalnya. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini jangan dibawa ke masjid. Tapi kalau ilat ini, sebab ini bisa kita hilangkan, maka kita bawa ke masjid. Boleh. Ya. Lalu kemudian juga di antara manfaat berpuasa itu sebagai sarana pendidikan agar anak kita belajar berempati. Dan belajar berempati ini proses karena mereka masih usia egosentris. Ya, dan mereka belum sosiosentris sehingga kita perlu mengajarkan mereka untuk belajar berempati. Ya. Nah, kadang-kadang ada anak bertanya nih, ya, Abi Umi, kenapa kok kita puasa itu kok disuruh menahan dari makan dan minum? Kan lapar jadinya. Kenapa sih kok kita ibadah dengan cara berlapar-lapar? Ada anak-anak yang bertanya seperti itu. Ya, kenapa sih kita kok harus haus-haus dan lapar-lapar untuk ibadah? Ya, nah jadi kita bisa jelaskan bahwasanya pada saat kita berpuasa, kita merasakan lapar dan haus. Dan itu ada manfaatnya. Yang pertama, Allah jadikan lapar dan haus itu sebagai bagian dari ibadah sehingga Allah akan balas ibadah tersebut dengan pahala yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beribadah, kita butuh usaha, butuh effort. Ketika kamu sholat, ya, sholat pun juga, apalagi kalau sholat malam, ya kita baca Al-Quran yang panjang, kita capek. Ya, dan capek itu tidak akan lelah. Maksudnya lelah atau capek itu tidak akan sia-sia. Ya, juga demikian dengan ketika kita menahan lapar, lapar kita insya Allah tidak akan sia-sia. Akan bernilai ibadah. Kemudian nak, dengan berlapar, itu akan melatih diri kita bisa lebih sabar, lebih tenang, lebih tegar. Ya, karena biasanya orang yang lapar itu kan lebih cenderung sensitif, badannya lemes. Jadi kadang-kadang dia juga gampang marah ya ketika orang itu lapar. Ya. Nah, karenanya ketika seseorang itu dia melatih dirinya dengan lapar, maka itu akan lebih melatih jiwanya untuk lebih bersabar, lebih tenang. Ya. Kemudian yang ketiga, saat kita menahan diri dari makan dan minum, membuat kita lapar dan haus, makan dan minum itu asalnya boleh, halal. Ya kan? Halal. Tapi ketika kita berpuasa, kita nggak boleh makan dan minum. Nah, ini akan lebih melatih jiwa kita untuk bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Apabila yang halal saja kita bisa bisa tinggalkan, maka tentunya yang haram akan lebih bisa kita tinggalkan, ya. Terus kemudian juga dengan lapar, ya, kita akan turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kesulitan, ya, dari orang-orang fakir miskin atau saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, di Suriah, atau di tempat-tempat yang lain yang mereka kesulitan makan, ya itu kita bisa tunjukkan video-videonya, ya. Jadi banyak di antara saudara-saudara kita yang kesulitan dengan makanan dan mereka setiap hari merasakan kelaparan. Alhamdulillah nak, ya kita ini lapar tapi Allah tetap berikan kita makanan di waktu maghrib. Jadi dengan lapar kita bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh ya saudara-saudara kita.
Kemudian kamu tahu nggak, dengan lapar, nak, makanan akan jadi lebih enak, lebih nikmat, sehingga akan lebih memupuk rasa syukur. Karena makanan yang paling enak itu dimakan ketika kita lapar. Ya, kamu kalau kenyang, mau makanan apapun yang kamu sukai, kamu misalnya suka fried chicken, kamu suka burger atau pizza dan yang semisalnya, tapi kalau kamu nggak lapar, apalagi kenyang, itu akan berasa makanan seenak apapun menjadi nggak enak. Tapi ketika kamu lapar, makanan yang kelihatannya biasa-biasa aja itu akan menjadi enak dan nikmat. Ya, jadi dengan lapar itu akan bisa memupuk rasa syukur kita. Dan kemudian Allah tetap berikan kita rezeki berupa takjil, yaitu makanan berbuka saat waktu maghrib tiba. Ya, artinya kita ini laparnya itu tidak terus-terusan. Kita belajar lapar, tapi ketika waktu maghrib kita diperintahkan untuk berbuka dan makan. Di sana saudara-saudara kita bisa sampai hingga keesokan harinya belum mendapatkan makanan. Karenanya anak belajar untuk selalu bersyukur kepada Allah, belajar untuk membantu orang lain. Sehingga disinilah momen bagi kita untuk mengajarkan mereka lebih banyak bersedekah, berbagi, dan yang semisalnya. Ya. Lalu kemudian juga di bulan Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk melatih mereka, membiasakan mereka untuk belajar uh, banyak berzikir kepada Allah. Ya, kita ajarkan mereka zikir-zikir yang sederhana, yang ringkas. Misalnya ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau yang semisalnya. Ya, momen untuk melatih mereka memperbanyak zikrullah. Kemudian juga momen untuk melatih mereka memperbanyak doa-doa yang ringkas. Kita ambil dari Al-Quran atau Sunnah, kemudian kita talkinkan kepada mereka untuk mengucapkan di waktu-waktu mustajabah. Misalnya di waktu sahur, di waktu berbuka, di antara azan dan iqamah. Kita ajarkan mereka sejumlah doa-doa. Ya. Nah, kemudian poin yang nggak kalah pentingnya, meskipun berpuasa, orang tua juga hendaknya tetap mengajak anak-anak bermain bersama. Karena ini fase mereka bermain. Jadi ajak mereka tetap bermain meskipun di bulan Ramadan, tapi dengan aktivitas yang tidak melelahkan. Contoh misalnya aktivitas-aktivitas kayak yang simpel-simpel, punya kebun ya, kita apa namanya, menyirami tanaman. Kemudian ada kendaraan atau motor atau mainan kita cuci. Atau main-main misalnya kayak menyusun balok, ya main puzzle, itu boleh-boleh saja. Karena ini adalah fase mereka, fase bermain. Karenanya orang tua hendaknya bisa kreatif di dalam memberikan aktivitas dan permainan bagi anak-anak di saat ya anak-anak dilatih berpuasa. Sehingga anak-anak itu mereka akan terbiasa berpuasa dan mereka senang dengannya. Ya. Jadi anak-anak itu sehaus apapun, selapar apapun, tapi kalau dialihkan dengan sesuatu yang menyenangkan, termasuk bermain, itu bisa lupa dia dengan haus dan laparnya. Ini suatu hal yang perlu kita pahami bersama. Ya, jadi kita berikan dia permainan-permainan yang bisa mengalihkan mereka dari rasa lapar dan haus, sehingga mereka akan apa yang namanya tubuhnya itu akan teradjust, akan teradaptasi untuk mampu berpuasa. Ini dipraktekkan oleh seorang sahabat wanita junior bernama ya, ini bukan Robi ya, Rubayi ya, ada salah ketik ya, yang bernama Rubayi bintu Muawiz ya, Rubayi bukan Robi. Ya, Rubaiyah bintu Muawiyah ya radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan ya, ketika datang perintah untuk berpuasa maka beliau mengatakan apa namanya, wa nusawwimu sibyanana as-sigara minhum insyaallah, dan kami pun melatih mengajarkan anak-anak kecil kami untuk berpuasa dengan izin Allah. Apa yang beliau lakukan? Wa nadhhabu ilal masjid, maka kami pun pergi ke masjid. Fanaj'alu lahumul lu'bata minal ahni, kami buatkan mereka mainan dari wol atau kapas-kapas yang berwarna. Ya, mainan dari wol atau kapas. Ya, fa idza baka ahaduhum ala ta'ami atainaha iyyahu 'indal iftar. Jika salah satu dari anak-anak itu menangis karena pengen makan, maka kami kasih mainan tersebut sampai waktu berbuka puasa datang. Nah, jadi di antara alternatif permainan yang tidak melelahkan, misalnya apa, mainan-mainan zaman-zaman dulu yang sekarang sudah mulai punah nih, kayak bekel, congklak, karambol atau yang semisalnya, itu bagus sebenarnya untuk melatih ya fokus ya, kemudian juga sensorik mereka, motorik halusnya ya. Dan ini juga tidak begitu melelahkan. Ya, dulu ketika kita kecil ya, di bulan Ramadan
Kalau saya di kampung saya itu biasanya anak-anak itu main apa karambol biasanya, ya. Jadi main karambol. Anak perempuan-perempuannya main bekel. Sekarang ini permainan yang nyaris punah. Pun seandainya ada kayak main karambol, itu pun juga pakai gadget, ya. Jadi kayak apa biliar gitu jadi, ya. Jadi malah pakai gadget. Sebenarnya memfasilitasi anak dengan gadget juga tidak apa terlarang secara mutlak, tapi tentunya harus dengan bijak. Artinya jangan sampai mereka apa namanya terus-terusan beraktivitas dengan gadgetnya karena itu dapat membahayakan. Karenanya boleh pula mencarikan program TV bagi anak yang bermanfaat yang bisa mereka tonton. Ya, namun hendaknya tidak terlalu lama dan tidak berlebihan. Ya, kemudian kita dorong mereka untuk banyak bersedekah, berinfak, kemudian berbagi makanan ke orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang nggak mampu. Kita jelaskan keutamaannya dan pahala-pahala yang Allah sediakan. Dan yang lebih baik lagi kita ajarkan, misalnya mereka kan belum punya uang, kita boleh nitip. Ya, misalnya kita ingin sedekah, kita kasih ke mereka, mereka yang bersedekah. Atau kita hasung, misalnya mereka punya uang tabungan dan mereka menabung, kemudian mereka keluarkan sendiri uang tersebut. Itu tentunya suatu hal yang jauh lebih baik. Karena mereka sudah belajar untuk berbagi dengan apa yang mereka miliki. Ya, kemudian yang terakhir, last but not least, adalah memotivasi anak untuk sabar di dalam ibadah. Tidak tergesa-gesa di dalam mendidik mereka dan tidak memaksa mereka, dan kemudian selalu doakan mereka dengan kebaikan. Kemudian di bagian terakhir di sini ya, ini kita bahas secara singkat saja. Ada nilai-nilai pendidikan ketika anak-anak kita berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, mengajarkan kedisiplinan. Agama kita agama yang disiplin, mengajarkan keteraturan dan ketertiban. Ya, jadi anak-anak di bulan Ramadan itu bisa kita latih untuk bisa lebih disiplin. Mulai dari bangun sahurnya, kemudian uh, doa dan zikir, menunggu hingga sholat subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia boleh istirahat sebentar, ketika sekolah, berangkat sekolah, ketika misalnya kosong dia boleh kita kasih aktivitas yang lainnya, sampai waktu zuhur ya, kemudian sholat zuhur, dan seterusnya sampai waktu maghrib. Kita bisa membuat program-program bagi mereka, itu akan membangun habit ya, dan juga membangun kedisiplinan bagi mereka. Ya, dan juga dalam hal pola makan, ya, puasa mengajarkan ketepatan dan keteraturan waktu. Ya, karena apa? Karena di waktu imsak, maksudnya waktu imsak di sini adalah waktu kita benar-benar nggak boleh makan, yaitu ketika azan berkumandang. Itu waktu imsak yang benar. Ya, jadi adapun waktu imsak yang sekarang diyakini adalah beberapa menit sebelum masuknya waktu subuh, itu adalah sesuatu hal yang dibuat-buat. Ya, bahkan para ulama-ulama dari Syafi'iyah seperti Imam Nawawi itu mengatakan bid'ah munkarah. Ya, nah jadi imsak itu adalah waktu ketika azan berkumandang, artinya masuk waktu fajar. Ya, jadi apa namanya? Jadi di sini kita sudah belajar dan melatih ada waktu-waktu di mana kita sudah nggak boleh makan dan waktu di mana kita boleh makan. Kemudian juga mengajarkan kejujuran, ya, karena di saat berpuasa itulah seorang Muslim itu akan benar-benar dilatih kejujurannya. Kalau puasa masih, kalau sholat masih kelihatan tampak, puasa kalau kata orang Jawa mokel makan diam-diam itu mungkin orang nggak tahu gitu loh. Tapi ketika anak-anak kita didik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, ya, dan juga makanya puasa itu adalah menjadi amalan yang eksklusif, maka itu dapat melatih kejujuran pada anak-anak kita. Juga melatih hidup sederhana, ya. Yaitu apa? Yaitu hidup tidak bermewah-mewah. Karena itulah ketika waktu sahur dan waktu berbuka hendaknya jangan berlebihan. Kadang-kadang ada orang tua atau ibu-ibu masa ketika bulan Ramadan, ketika berbuka puasa itu berlebihan. Anggota keluarganya cuma 4, tapi menyiapkan makanan itu seperti mau acara apa namanya? Acara-acara walimah atau yang semisalnya gitu ya. Yang seringkali malah makanannya tabzir atau dibuang-buang. Dan selain itu juga puasa bermanfaat untuk melatih tubuh dan fisik, melatih kebersamaan, persatuan, ukhuwah di dalam sholat jamaah, taraweh. Kemudian juga tadi ya, melatih empati, lapar, dahaga. Kemudian juga melatih kreativitas
Untuk apa? Mencari aktivitas yang bermanfaat tapi tidak tidak melelahkan ya ketika mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan. Kemudian yang gak kalah penting lagi adalah menguatkan bonding dan attachment di antara keluarga. Karena ada momen-momen kebersamaan ketika sahur, ketika buka bersama, ketika taraweh, sholat berjamaah, atau misalnya kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya mubah ya, yaitu jalan-jalan bersama dengan keluarga ketika menjelang buka ya, yang disebut dengan apa namanya? Apa namanya itu? Nah, seperti itu apa namanya? Ngabuburit atau yang semisalnya. Itu asalnya mubah-mubah saja asalkan tidak mengandung kemaksiatan atau tidak dianggap sebagai bagian dari apa ritual ibadah. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya wallahu taala alam shawab ya. Baik, ini udah mau jam 11. Masih ada sedikit waktu yang ingin bertanya silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tamyiz beda sama balik. Jadi kalau kita klasifikasikan manusia, ya ini sebagaimana dikatakan oleh Doktor apa namanya Hamid Zahran, usia manusia itu diklasifikasikan secara mendasar itu menjadi dua, balik sama qoblal bulugh atau sebelum balik. Balik berarti udah dewasa, sebelum balik berarti masih anak-anak. Balik berarti sudah mendapatkan taklif, beban syariat, kewajiban-kewajiban dan sudah bisa berdosa. Sebelum balik berarti dia masih belum mendapatkan taklif dan masih belum mendapatkan kewajiban-kewajiban. Kemudian usia qoblal bulugh atau sebelum balik itu dibagi juga menjadi dua secara umum. Usia tamyiz sama qoblat tamyiz. Anak sudah mumayyiz sama sebelum mumayyiz. Ya. Nah, jadi patokan tamyiz itu memang ulama berbeda pendapat. Ya, intinya kalau secara simpelnya tamyiz itu memang di usia 7 tahun. Seharusnya sudah tamyiz. Tapi ternyata ya kata ulama-ulama kita seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ada anak yang tamyiznya duluan, ada anak yang tamyiznya belakangan. Ya. Tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu kan dikatakan tamyiz itu dari kata mayyaza yumayyizu, artinya sudah bisa memilah-milah, sudah bisa mengkategorisasi, sudah bisa mengklasifikasi, sudah bisa membeda-bedakan mana baik, mana buruk, mana berbahaya, mana bermanfaat, mana yang benar, mana yang salah dan seterusnya. Jadi itu kemampuan yang dikembalikan kepada kognisi atau akal sebenarnya. Anak sudah mampu untuk membeda-bedakan. Nah, seharusnya di usia 7 tahun. Ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Anak 5 tahun itu belum bisa membedakan dan memprediksi bahaya. Jadi kadang-kadang ketika dia lihat tontonan film Superman, dia naik di atas meja kemudian dia lompat. Bahkan kadang-kadang di atas balkon dia lompat, dia pikir dia bisa terbang atau apa. Kenapa? Karena akalnya masih belum sempurna. Tapi anak yang sudah mumayyiz, dia sudah bisa memperkirakan dampak dari perbuatannya. Ya. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan juga dengan teori perkembangan kognisi, yaitu anak-anak yang dia sudah lebih mampu untuk mengklasifikasikan, termasuk mengklasifikasikan benda dan barang. Biasanya anak yang sudah mumayyiz, dia itu sudah mampu secara kognisi itu mengklasifikasikan benda. Bukan cuma dilihat dari satu atau dua sifat. Contoh misalnya, anak TK bisa disuruh bedain benda dari warnanya doang, dari bentuknya doang, dari ukurannya doang. Tapi anak yang sudah mumayyiz, dia sudah mampu membedakan dengan berbagai macam variabel tadi. Dia bisa mengumpulkan benda yang bundar, benda yang ukurannya sama, plus warnanya sama, plus bentuknya sama. Ya, itu adalah kemampuan kognisi yang Allah sudah Subhanahu wa taala sudah berikan. Nah, jadi intinya
anak sebelum balik itu ada dua, tamyiz sama sebelum tamyiz. Nah, biasanya usia tamyiz itu idealnya di usia 7 tahun, di usia 7 tahun ke atas. Sebelum sebelum tamyiz itu di 7 tahun ke bawah, ya. Nah, tamyiz ini adalah istilah yang masyhur dan ma'ruf disebutkan juga oleh para ulama termasuk di dalam bab fikih. Katanya di dalam bab salat dan muamalat itu seringkali disebut tentang bab tamyiz ini. Karena salatnya anak yang belum belum mumayyiz nggak sah. Karena apabila ada anak belum belum tamyiz jadi imam, nggak itu nggak boleh jadi imam salat sampai dia sudah mumayyiz. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bisa jadi ada anak sebelum 7 tahun dia sudah mumayyiz. Biasanya anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, seperti para sahabat Nabi, ya. Itu sahabat-sahabat Nabi kayak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan lain sebagainya. Usianya 4 tahun, 5 tahun itu udah pintar-pintar, udah cerdas-cerdas, udah bisa merekam apa yang beliau saksikan, beliau dengarkan dari Rasulullah. Sehingga apa yang beliau beliau sampaikan ketika masih usia masih di bawah 7 tahun itu diterima oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka sudah tamyiz duluan. Tapi ada juga anak-anak yang usianya sudah 10 tahun tapi masih belum tamyiz. Masih seperti anak-anak, masih anak-anak kecil gitu ya. Jadi uh, di antaranya seperti ini ya. Usia di bawah 7 tahun itu biasanya anak-anak itu masih suka banyak bergerak, lari sana lari sini. Pokoknya kafratul harakah wa ada istiqrar, sulit untuk diem. Tapi kalau anak sudah mumayyiz, dia siap belajar, dia sudah bisa tenang. Makanya sholat oleh Nabi diperintahkan di usia 7 tahun, karena di usia inilah seharusnya anak sudah mumayyiz, mereka sudah bisa diem, sudah bisa tenang, sudah bisa fokus. Anak sebelum 7 tahun itu masih sulit untuk fokus, sulit untuk bisa diem. Kenapa? Karena masih fase tubuhnya masih bertumbuh dan berkembang, otot-ototnya masih berkembang, sarafnya juga demikian, sehingga mereka butuh bergerak. Makanya ketika mereka sholat, mereka belum bisa fokus, belum bisa tumak ninah, dan belum bisa khusyuk. Makanya sholatnya belum sah. Tapi anak sudah 7 tahun itu sudah bisa khusyuk dan sudah bisa apa namanya tumak ninah. Jadi ya para ulama ketika menerangkan usia tamyiz ini, inilah usia di mana anak-anak ini sudah semakin mumpuni untuk diberikan tanggung jawab ya meskipun mereka belum sejatinya mendapatkan taklif. Mereka sudah bisa diajarkan sholat, sudah bisa diajarkan puasa. Bahkan di dalam bab muamalat jual beli dari madhab Syafi'iyah itu berpendapat nggak sah anak sebelum tamyiz itu jual beli. Anak kita misalnya 4 tahun, dia beli beli apa beli sesuatu. Itu secara muamalat nggak sah menurut madhab apa Syafi'iyah. Ya, tapi menurut apa sejumlah madhab yang lain itu kalau untuk transaksi yang kecil itu suatu hal yang ma'dzur, ma'fu. Misalnya cuma beli permen, ya. Tapi kalau beli yang mahal-mahal itu nggak boleh. Maksudnya jadi dalam transaksi itu nggak sah. Nah, jadi intinya adalah apakah anak yang sudah tamyiz itu mereka ketika meninggalkan kewajiban dosa, mereka belum berdosa. Tapi mereka sudah memiliki kemampuan untuk memahami dengan lebih baik. Mereka sudah lebih mampu untuk bernalar, membedakan mana baik, mana mana buruk, mana bermanfaat, mana berbahaya, dan seterusnya. Sehingga di usia ini mereka sudah lebih bisa dididik, diajari dengan lebih detail lagi di usia ini. Makanya dikatakan laib ibnaka sab'an wa adib sab'an wa sahibu sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, didik, takdib, disiplinkan di 7 tahun kedua karena mereka sudah ready nih. Baru kemudian bersahabat di 7 tahun ketiga. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, Tuh, ini apa pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya begini, kita mengajarkan anak dari semenjak kecil itu adalah kita mengajarkan anak apa di atas dua konsep. Pertama konsep ya ini konsep berangkat dari syahadatain, dua syahadat kita.
yaitu konsep la ilaha illallah. Artinya kita menjadikan semua ibadah kita karena Allah, ikhlas karena Allah. Itu sebagai sebagai pondasi dan syarat amal kita diterima. Yang kedua, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah, berarti mutabaah, harus meniru dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita harus mengajarkan mereka dari semenjak dini ketika ibadah harus ikhlas dan harus mencontoh Rasulullah. Dengan kata lain, ketika beribadah kita ajarkan agar mereka itu sudah terbangun metode berpikir kritis ilmiah. Artinya ketika beribadah ya kita ajarkan mereka bukan sekedar ikut-ikutan, meskipun mereka memang fasenya masih ngikut-ikutan, tapi kita ajarkan ya kita bangun pondasinya beribadah itu adalah ittiba, mengikuti dalil, mengikuti hujjah. Berarti kita sebagai orang tua harus belajar. Ketika kita beramal pun juga harus memiliki ilmu, al ilmu qabla al qauli wal amal. Nah, sehingga dalam ibadah apapun yang kita lakukan, kita jelaskan. Misalnya ketika kita sholat. Nah, ya eh, kalau sholat itu seperti ini, karena ini yang apa? Maksudnya kita nggak perlu detail dulu ya. Maksudnya karena inilah yang apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena kita pelajari dari hadis-hadis Nabi. Ya. Kemudian dia di sekolah ketemu sama orang, sholatnya di tangannya diputar-putar, Allahu Akbar. Kemudian yang ngomong, Abi, aku kok tadi di masjid di sekolah ada orang kok sholatnya kayak gini, Bi, gitu kan? Tangannya diputar-putar gitu kan? Nah, itu suatu hal yang lumrah karena dia mendapatkan suatu hal yang baru kan? Nah, kemudian kita jelaskan, nah, kita sholat itu hanya wajib mengikuti Rasulullah. Nah, setahu Abi, Nabi nggak pernah ngajarin sholat seperti itu. Jadi kamu jangan contoh. Jadi kita harus ajarkan, ya. Nah, tapi memang ada hal-hal yang sifatnya khilaf, ada apa perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, kita ajarkan juga bahwasanya anak-anak kita juga perlu untuk belajar tasamuh, belajar toleran. Contohnya misalnya tentang masalah penentuan apa Ramadan misalnya. Itu mesti akan menjadi polemik berkepanjangan gitu. Ya antara yang menentukan ru'yah atau yang menentukan hisab. Nah, wa ala kulli hal, kalau kita melihat sesuai dengan dalil dan yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para salaf adalah penentuan bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya itu dengan cara ru'yatul hilal, melihat bulan, melihat ru'yah. Itu dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga penggunaan ilmu hisab boleh digunakan untuk menopang proses ru'yah, bukan untuk menggantikan ru'yah. Karenanya ya, jika ada yang berpendapat hisab itu dikatakan qat'i, suatu hal yang memastikan, yang pasti, ru'yah itu kan dhonni, asumsi, dugaan, sehingga yang qat'i bisa mengalahkan yang dhonni, yang pasti bisa mengalahkan yang asumsi. Ini suatu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena perhitungan hisab pun antara Persis dengan Al-Irsad dengan Muhammadiyah itu kadang-kadang beda, ya. Sehingga juga di apa metode mereka untuk menentukan sudut 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 untuk melihat apa namanya ufuk ya dari bulan itu juga beda-beda. Sehingga dikatakan qat'i juga nggak bisa. Karenanya yang lebih tepat adalah kita mengikuti ru'yah, ru'yatul hilal. Nah, jadi artinya di sini kembali kepada pemahaman kita sebagai orang tua. Artinya dalam dalam hal ini nak kita ajarkan ya kita ikut ru'yah hilal. Dan alhamdulillah pemerintah kita itu bermazhab mengikuti apa mengikuti apa namanya ru'yatul hilal, bukan hisab. Bukan bukan apa namanya bukan benar-benar mengikuti apa hisab murni. Ya. Karenanya kita ikutin ru'yah dan kita ikuti pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah kaum muslimin punya hak untuk menentukan penentuan untuk berhari raya termasuk bulan Ramadan. Demikian pula dengan sholat tarawih. Sholat tarawih yang dipraktekkan Nabi adalah 11. Ya. Sementara lebih dari 11 itu adalah yang dipraktekkan oleh sebagian sahabat. Di antaranya siapa? Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, sementara Nabi SAW beliau pernah mengatakan ya wa alaikum bisunnati was sunnati al khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus bagi mendapatkan petunjuk. Di antaranya ya adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi apa yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar dan kemudian tidak
ada sahabat yang menentang, maka itu boleh praktekkan. Artinya boleh salat 21 rakaat, boleh salat 11 rakaat atau lebih daripada itu. Itu sebenarnya suatu hal yang diperbolehkan. Tapi yang paling penting adalah ya, yang penting adalah salatnya benar. Jangan sampai salat 21 rakaat tapi salatnya tidak ada tumak ninanya dan tidak ada khusyuknya. Salatnya salat seperti apa ya namanya? Kereta bus saja kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi artinya tidak ada tumak nina dan tidak ada khusyuk, itu salatnya nggak sah. Jadi apa namanya? Jadi ya kita bisa mengajarkan kepada anak kita, misalnya kita biasa sholat 11 rakaat, ya udah kita sholat 11 rakaat. Kalau kita misalnya biasa sholat 21 rakaat, ya sudah kita sholat 21 rakaat. Artinya kita ajarkan anak kita ya sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Maka akan dicatat baginya pahala sholat atau ibadah semalam suntuk. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala semalam suntuk, maka kita ikut imam sampai selesai. Tapi kalau kita sholat misalnya 8 rakaat kita sudah keluar, itu suatu hal yang boleh-boleh saja dan sah sholatnya. Sholatnya sah. Jadi nggak ada masalah. Tapi kita kehilangan keutamaan. Keutamaan mendapatkan pahala yang lebih. Silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya masih agak belum tahu tepatnya gimana mengajarkan atau memperkenalkan konsep Lailatul Qadar ini ke anak di usia 7 tahun ke bawah karena biasanya kan anak-anak usia segitu tuh belum kebayang konsep waktu dengan jelas ya. Jadi 1.000 bulan itu mungkin belum terbayang tuh selama apa dan keutamaan waktu itu seperti apa. Kalau orang dewasa mungkin bisa berpikir ya kita bisa beramal lebih gitu dengan waktu yang segitu banyaknya gitu. Ya itu aja sih Ustadz, bagaimana supaya mereka ini bisa memahami keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, betul ya, barakallahu fiik. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah ketika kita mendidik anak-anak kita yang masih usia dini, adalah kita tidak dituntut untuk membuat mereka langsung paham begitu saja. Apalagi dengan konsep-konsep yang sifatnya ghaibiyah, yang abstrak ya tentunya. Ya, jadi kita nggak dituntut dengan begitu saja membuat mereka langsung ngerti dan langsung paham. Contoh misalnya konsep malam Lailatul Qadar, ya yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Sementara anak-anak kita masih belum begitu paham konsep bilangan, konsep angka, ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa mengajarkan itu momen momen bagi kita untuk bisa mengajarkan sedikit demi sedikit. Misalnya antara banyak dan sedikit, yang paling simpel ya. Jadi dia sudah bisa membedakan mana yang banyak dan mana yang sedikit. Dan itu suatu hal yang mudah bagi mereka. Misalnya kita kasih minum airnya sedikit, sama kita kasih minum airnya banyak. Lalu kemudian kita tanya, yang banyak mana? Yang ini yang banyak. Ya kan? Nah, jadi dari situ anak-anak akan belajar pelan-pelan. Itu juga bisa menjadi momen bagi kita untuk mengajarkan konsep memahaminya. Karena kita nggak bisa pungkiri itu kebanyakan ilmu-ilmu pengetahuan manusia itu tidak keluar dari konsep yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk dalam hal masalah bilangan, dalam hal berhitung. Makanya berhitung itu termasuk life skill yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Muslim pun juga harus memiliki fondasi ini. Kenapa? Karena manusia kalau nggak bisa berhitung akan sulit baginya untuk bisa beribadah.
Sementara kita tahu ya sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur asar 4 rakaat, dan isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu bagian dari proses harus mengetahui hitungan-hitungan. Bahkan juga dalam masalah menentukan hari itu juga harus ada proses berhitung. Bahkan apalagi dalam masalah waris itu lebih kompleks lagi. Ya, itu harus melibatkan yang namanya pemahaman al-jabar dan seterusnya dalam masalah waris ya. Terus kemudian juga artinya ilmu hitung itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu sebagai bagian dari life skill yang harus diajarkan. Ya, makanya kita mengajarkan kepada anak kita konsep-konsep berhitung secara mendasar. Terus kemudian tentang masalah mengajarkan mereka untuk memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar, ya itu sebenarnya kita cukup menghasung mereka saja. Bahwasanya ini malam yang istimewa, malam yang kalau kita melakukan kebaikan di dalamnya, maka Allah akan membalas kita dengan begitu banyaknya, berkali-kali lipat. Ya, kita perlu mengajarkan kepada mereka konsep berkali-kali lipat itu seperti apa, ya. Jadi itu bisa kita ajarkan pelan-pelan, misalnya mulai dari perkara yang simple, misalnya kita kasih dia kue yang dia sukai, ya. Nah, misalnya kita kasih dia kue, nah ini karena ini adalah bulan puasa, biasanya Umi kasih kamu pisang satu, sekarang Umi kasih kamu pisang 2 kali lipat, ya. Terus nanti kita ajarkan besok berikutnya lagi itu empat kali lipat. Akhirnya dia tahu bahwasanya ya ada konsep multiply ya, atau berkali lipat dan seterusnya ya. Jadi ini uh, suatu hal yang orang tua hendaknya bisa memahami dan bisa mengajarkan, ya tentunya harus dengan ilmu, ya pelan-pelan agar anak-anak kita itu dia juga bisa memahami konsep angka, konsep bilangan, konsep berhitung dan seterusnya. Ya, karena ini termasuk skill yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kalau nggak punya kemampuan ini, maka ya itu uh, untuk mengarungi kehidupannya itu akan sangat sulit sekali. Bahkan untuk beribadah pun juga akan susah. Ya, nah, ya Allah alam shawab. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Ustadz mau bertanya terkait dengan waktu imsak itu apakah saat kalimat azan itu berkumandang sudah stop, dari kalimat Allahu Akbar itu sudah stop, atau masih bisa diperpanjang sampai la ilaha illallah seperti itu. Dan kemudian masuk ke dalam konsep bahwa Ramadan adalah kita bisa mengajarkan anak untuk Apaan itu tadi kurang kurang jelas tadi? Pertanyaan yang apa pertama tadi apa? untuk waktu imsak Ustadz itu kan stop ketika azan sudah berkumandang. Oh, waktu imsak. Ya, betul. Apakah itu saat kalimat Allahu Akbar itu kita sudah harus stop, ataukah masih boleh diizinkan sampai kalimat seterusnya masih boleh makan gitu Ustaz? Sampai la ilaha illallah itu berhenti seperti itu. Dan untuk yang keduanya adalah di waktu Ramadan kita harus mengajarkan anak untuk rajin membaca Al-Quran. Nah, sedangkan saya memiliki anak usia 3 tahun yang ketika saya membaca Al-Quran itu dia tertarik untuk mengambil Al-Quran itu seperti itu. Nah, pertanyaannya dan saat dia tertarik Al-Quran itu dia sobek seperti itu. Serta pertanyaannya adalah apakah saya masih boleh membaca Quran mungkin dengan Quran yang lain, dan sedangkan Al-Quran yang sudah dia sobek itu bisa dia lanjutkan untuk misalnya buat dia membaca atau bereksplorasi seperti itu Ustaz. Karena saya menginginkan anak saya yang usianya 6 tahun bisa melihat bagaimana membaca Al-Quran secara terus-menerus seperti itu. Terima kasih. Apa tadi maksudnya Al-Quran ini mushaf Al-Quran maksudnya? Ustaz atau terjemahan? Terjemahan Ustaz. Apanya? Terjemahan. Al-Quran terjemah. Terjemahan Al-Quran, terus kenapa? Yang disobek. Oh, Al-Qurannya disobek ketika Al-Qurannya disobek sama anak. iya, ketika Terus? Ibunya membaca Al-Quran. Nah, itu apakah bisa dibiarkan saja anaknya menggunakan Al-Quran tersebut untuk melanjutkan eksplorasinya, atau kita ambil Al-Quran yang seperti itu? Oh, pada saat anak merobek-robek Al-Quran. Iya.
Nah, baik. Jadi pertanyaan yang pertama tadi ya berkaitan dengan waktu imsak yang sebenarnya. Jadi waktu puasa kan puasa itu maknanya secara bahasa itu kan artinya itu kan berasal dari kata apa namanya amsaka yumsiku ya. Artinya imsak itu menahan diri dari makan dan minum mulai dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Ya mulai dari awal waktu ya matahari sudah mulai akan terbit ya. Nah, itu biasanya diiringi dengan ada semacam benang berwarna jingga atau kemerahan sampai matahari tenggelam. Nah, dan waktu sholat, waktu azan itu berkaitan dengan masuknya waktu sholat. Ya, jadi waktu subuh azan dikumandangkan adalah ketika memang melihat ya dari posisi matahari. Ya, jadi pada saat udah masuk waktu fajar, maka disitulah azan subuh berkumandang. Nah, jadi apabila sinkron antara azan dengan waktu yang sebenarnya, dan inilah yang dipraktekkan di zaman Rasulullah SAW, maka ketika terdengar azan, berarti itu juga menunjukkan bahwasanya sudah masuk waktu fajar, maka kita harus menahan dari makan dan minum. Dan menahan makan dan minum ini udah dijelaskan oleh Nabi SAW, artinya apa yang ada di mulut kita, kita selesaikan. Bukan yang ada di piring loh ya. Jadi yang ada di mulut kita selesaikan, dan gelas yang kita pegang, ya meskipun isinya masih penuh, itu boleh kita selesaikan. Artinya kita habiskan gelas yang kita pegang. Ya, jadi tidak menunggu azan itu selesai. Nah, tapi permasalahannya sekarang ini, saat ini, ya, itu setelah dilakukan beberapa observasi dan penelitian, terutama di Indonesia, waktu subuh kita itu seringkali mendahului waktu. Ya, memang ini ada khilaf ya di antara para ulama ketika menentukan waktu fajar ini. Nah, tapi itu dari beberapa pengamat ya, waktu subuh kita itu seringkali mendahului waktu azan. Ya. Jadi belum belum masuk waktunya tapi sudah azan duluan itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, dari sebelum masuknya waktu azan. Karenanya di beberapa tempat, beberapa pondok, beberapa masjid yang udah ngerti, biasanya azan subuhnya itu lebih belakangan daripada masjid-masjid yang umum. Ya. Nah, jadi kalau kita mengetahui hal ini, ya berarti di sini ada beberapa konsekuensi. Konsekuensinya yang pertama, kalau kita tahu azan subuh belum waktunya, itu udah azan, maka ketika azan jangan langsung sholat subuh. Kita tunggu selama beberapa waktu. Ya, 10 hingga 15 menit. Dari waktu azan tersebut baru kemudian kita sholat subuh. Ya. Nah, kemudian konsekuensi berikutnya adalah ya bagi yang tahu dan dia mengetahui tentang hal ini, maka dia tetap masih boleh makan sahur ketika azan masih berkumandang. Kenapa? Karena azan tersebut adalah azan yang dikumandangkan belum pada waktunya. Karena yang menjadi acuan itu bukan azannya, tapi waktu. Waktu posisi matahari, itu yang menjadi acuan. Jadi, sholat itu, acuannya itu adalah bukan jam, tapi acuannya itu adalah ya posisi matahari dan melihat bayangan dan seterusnya itu sudah diterangkan oleh para ulama. Namun para ahli mereka mengkalkulasi gerakan bumi, gerakan matahari, gerakan bulan dan seterusnya. Akhirnya mereka bisa membuat acuan waktu sholat, ya acuan waktu sholat. Tapi itu hanya menjadi acuan. Dan itu seringkali berbeda-beda. Makanya kalau kita punya aplikasi kayak Prayer Now atau Muslim Pro atau yang semisalnya, jadi pada saat kita ingin menyalakan notifikasi azan, itu biasanya kita diminta milih dulu nih, mau metode waktu sholat yang mana nih? Apakah Ummul Qura ataukah apa namanya ada saya lupa namanya itu ada lembaga internasional apa gitu ya. Jadi ada beberapa lembaga yang ternyata acuan untuk menentukan waktunya itu nggak sama beda-beda ya. Nah, sehingga itu beberapa ulama tetap 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 menyatakan yang dilihat adalah kondisi langit. Contoh misalnya kita berada di suatu tempat puasa, langit itu sudah gelap bukan karena mendung. Langit itu sudah matahari itu sudah nyaris
tenggelam semuanya. Jadi kelihatan ufuk itu warna kemerah-merahan. Maka itu udah masuk waktu maghrib. Meskipun kita nggak menunggu azan maghrib berkumandang, kita sudah boleh berbuka puasa saat itu. Ya, kita sudah boleh berbuka puasa di saat itu. Nah, sehingga di dalam hal ini yang patut untuk kita perhatikan adalah uh, ya mungkin untuk kehati-hatian, dan dikarenakan kita juga mungkin maksudnya juga belum begitu tahu ya, atau belum begitu punya ilmunya. Jadi yang lebih baik adalah ya ketika sudah azan berkumandang sementara kita masih sahur, maka kita segera menyelesaikan apa yang ada dengan segera, ya. Maksudnya yang ada di mulut kita maka kita segera selesaikan, dan yang ada di tangan kita dari minuman maka kita segera minum, ya. Itu yang lebih aman, ya. Lalu kemudian tentang pertanyaan yang kedua, jika anak itu mengambil tadi terjemahan atau mushaf, ya. Jadi beda ya hukum terjemahan dengan hukum mushaf. Terjemahan itu tidak dihukumi sebagai mushaf, ya. Karenanya ya ulama-ulama yang melarang wanita haid untuk memegang mushaf itu memperbolehkan memegang terjemahan atau kitab tafsir. Karena tidak dihukumi kitab tafsir dan terjemahan itu sama seperti mushaf. Tapi mushaf yang semuanya adalah ayat Al-Qur'anul Karim, maka itu dihukumi sebagai mushaf. Maka bagi yang berpendapat dengan larangan wanita menyentuhnya, maka tidak menyentuhnya ya pada saat dia lagi haid. Ya, karena ini ada kaitannya. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah terjemahan tidak dihukumi sebagaimana mushaf. Ya. Lalu kemudian yang kedua, meskipun terjemahan tidak dihukumi sebagai mushaf, tapi di dalamnya ada kalamullah yang tentunya harus dijaga, dipelihara dan dimuliakan. Karenanya tidak boleh ya terjemahan termasuk tafsir Al-Qur'an apalagi mushaf itu diletakkan di tempat-tempat yang dapat menjadikan dia terhina. Contoh misalnya, kita taruh mushaf termasuk terjemahan itu di rak buku yang menumpuk, ya, bukan jejer. Kemudian kita taruh mushaf itu di tumpukan yang bawah, di atasnya ada buku-buku lain. Itu nggak boleh. Ya, itu menunjukkan kita tidak punya adab dengan mushaf Al-Qur'an. Juga termasuk buku-buku tafsir atau terjemahan. Jadi kalau ada terjemah, ada mushaf, maka boleh mushaf ditaruh di atas terjemahan Al-Qur'an. Dan nggak boleh ada satu barang apapun diletakkan di atas mushaf. Ya, itu bagian dari adab kita. Nah, terus kemudian poin yang ketiga, ya, karena di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dijaga dan dimuliakan, maka tidak boleh ya itu dikotori. Ya, misalnya baik itu dibuat mainan, diinjak-injak misalnya, ataupun juga dikotori. Ada unsur-unsur yang menghinakan, itu nggak boleh. Misalnya anak kita ingin main Al-Qur'an tapi ternyata sama anak kita dirobek-robek, maka kita harus halangi. Ya, kita langsung stop, kita hentikan. Kenapa? Karena itu adalah Al-Qur'an. Ya, maksud saya di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dijaga. Ya. Dan anak kita masih belum ngerti, ketika dia sobek, ya jangan langsung kita omelin, jangan kita marah, ya kita ambil dan kita ganti dengan yang lainnya. Artinya kita jauhkan Al-Qur'an itu atau terjemah Al-Qur'an itu dari mereka gitu loh. Apabila itu kalau digunakan untuk hal-hal yang dapat menghinakannya. Tapi kalau anak-anak kita ngerti itu Al-Qur'an dan mereka muliakan, mereka jaga, karena kadang-kadang ada anak tahu itu mushaf. Ya, jadi ketemu itu malah dipegang, dia peluk, malah dia cium-cium misalnya. Itu tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau seandainya anak kita masih belum ngerti dan itu malah didudukin atau diinjak atau dirobek-robek, maka kita nggak boleh biarkan. Jadi kita ambil terjemah tadi atau mushaf tadi dan kemudian kita gantikan dengan yang lainnya. Ya. Entah itu kertas atau apa yang kalau anak kita misalnya dia pengen robek-robek atau yang semisalnya. Ya. Nah, jadi jangan dibiarkan. Tapi kalau anak kita misalnya tidak melakukan hal-hal yang dapat ada unsur ihana, unsur menghinakan,
Ya, misalnya dia ngelihat umiknya baca Al-Quran, kemudian dia pengen, meskipun dia nggak bisa baca, dia ikutin umiknya, dia buka, dia lihat-lihat, dia senang sama Al-Quran, maka biarkan. Ya, kita cari mushaf yang lain. Ya, jadi ini bagian dari proses agar anak kita itu dia belajar tentang bagaimana adab menjaga dan memuliakan Al-Quranul Karim. Nah, baik, ini karena sudah pukul setengah 12 ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil dari saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.